Amin. Ibu cek kehadiran ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua ya Ibu. Alhamdulillah Bu. Sebelum kita mendengarkan, Ibu akan mendengarkan SPP sebelum kita mulai minum. Sebelum Ibu ngasih SPP-nya, terlebih dahulu anak Ibu kita buka dulunya jika ada sampah perlu diambil. Ya Bu. SPP-nya mau duduk atau tidak? Duduk. Nanti Ibu apa dulu ya? Cobakan dulu. Nanti rebutan guling. Jangan suka nunggu guling. Jangan suka menyakiti. Jangan suka memaki, dia mencaci maki. Guling no. Sayang teman, yes. 1, 2, 3. Jauh guling. Jangan suka menyakiti. Jangan suka mengguli. Jangan suka mencaci maki. Guling no. Sayang teman, yes. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang tahu pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Pembelajaran kita minggu lalu. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami apa itu nafkah, sedekah, hibah, hadiah dan wakaf. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyebutkan contoh apa itu nafkah, sedekah, hibah, hadiah dan wakaf. Yang pertama kita masuk tentang nafkah. Nafkah atau nafkah ialah segala bentuk perbelanjaan seseorang terhadap diri atau orang yang menjadi tanggungannya berupa pakaian, tempat tinggal, makanan, dan lain-lainnya. Hukumnya yaitu wajib. Macam-macam nafkah ini ada 2. Yang pertama yaitu nafkah terhadap diri sendiri. Nafkah terhadap diri sendiri ini yaitu kita memberikan nafkah kepada diri kita berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu nafkah terhadap orang lain. Misalnya saja saudara memberikan nafkah terhadap adiknya berupa pakaian, tempat tinggal, makanan, dan sebagainya. Sebab-sebab nafkah ini ada 3. Yang pertama sebab pernikahan. Contohnya saja, misalnya si Abi sudah menikah, berarti suaminya harus memberikan nafkah kepadanya sebagai seorang istri. Yang kedua sebab keturunan. Jika si sudah memiliki keturunan, maka wajib memberikan nafkah terhadap anaknya seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sebab kepemilikan. Misalnya saja si Dinda sebagai majikannya yang memberikan nafkah kepada orang bekerja di rumahnya, wajib itu
Tujuan dari nafkah ini yang pertama yaitu menjaga kemaslahatan bersama baik diri sendiri ataupun orang yang menjadi tanggungannya sebagai pemenuhan kebutuhan yang bersifat materi untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang. Yang kedua yaitu sedekah. Sedekah ini yang berarti yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan hanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hukum sedekah ini yaitu sunnah muakkad. Sedekah ini bisa hukumnya wajib jika ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita seperti makanan, pakaian, dan yang ketiga yaitu rukun sedekah. Rukun sedekah yang pertama yaitu orang yang memberi ijab kabul, barang yang diberikan. Yang keempat yaitu hilangnya pahala sedekah. Yang pertama yaitu menyinggung si penerima sedekah. Yang kedua, ria atau mempunyai niat untuk dipuji oleh orang lain. Yang keempat, yang kelima yaitu manfaat sedekah. Yang pertama dapat membantu atau meringankan beban orang lain. Yang kedua, menunjukkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan sesama. Yang ketiga, sebagai obat penyakit. Yang keempat, akan dilakukan rezekinya. Yang kelima, menghapus kesalahan. Dan yang terakhir, memperoleh pahala yang mengalir. Dari penjelasan yang telah tadi, apakah anak-anak itu paham? Paham, Bu. Jika paham, kita lanjut yang ketiga yaitu tentang hibah. Hibah ini menurut bahasa yaitu pemberian, sedangkan secara istilah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Hukum hibah ini adalah boleh. Rukun hibah yang pertama yaitu pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan serta ijab kabul. Syarat-syarat hibah yang pertama yaitu diberikan atas kemauan sendiri, barang yang diberikan dapat dilihat dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ketentuan hibah. Hibah yang dianggap sah apabila melalui proses serah terima. Jika tidak adanya proses serah terima tersebut, maka hibahnya tidak sah. Hikmah dari hibah tersebut yang pertama yaitu akan terhindar dari sifat kikir dan bakhil. Yang kedua akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Yang selanjutnya yaitu hadiah. Hadiah yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memberikan penghargaan. Hukum memberikan hadiah tersebut yaitu mubah. Rukun hadiah yaitu orang yang memberi ijab terkabul barang yang diberikan. Hikmah dan manfaat hadiah yang pertama yaitu mendidik seseorang untuk selalu menempati janji, mendorong seseorang untuk berprestasi, terhindar dari iri dan dengki. Yang selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf secara bahasa yaitu tertahan, secara istilah yaitu menahan suatu benda
selanjutnya yaitu syarat-syarat wakaf. Yang pertama yaitu berakal, balik, merdeka. Jadi sebenarnya atau bermanfaat. Harta yang diwakafkan yang pertama yaitu hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bangunan yang berdiri di atas tanah. Tujuan dan fungsi wakaf yang pertama yaitu sarana atau kegiatan ibadah, yang kedua sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, yang ketiga yaitu bantuan kepada fakir miskin, yang ketiga yang terakhir yaitu kemajuan atau peningkatan ekonomi umat Islam. Wakaf yaitu yang pertama mengenalkan sifat ramah dan berpikir manusia atas harta yang dimilikinya. Yang kedua, menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup dapat menempa dan menggerakkan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Baiklah, misalnya, apakah ada yang masih ragu tentang penjelasan materi kita pada siang hari ini? Bu, jika tidak ada, baiklah, Ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan untuk besok, yaitu tugasnya tentang mencari contoh dari nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Baik, Ibu. Kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini yaitu nafkah itu yang pertama memberikan tabungan berupa kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal dan lain-lain. Sedangkan sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang yang semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu hibah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang secara cuma tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat hadiah yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memberikan penghargaan. Yang terakhir yaitu wakaf. Wakaf yaitu menahan suatu benda dan membebaskan untuk memanfaatkan bagi umat Islam.